Halo sobat sekalian, pemimpin merupakan seseorang yang memiliki dan menjalankan kekuasaan paling besar, seperti halnya pemimpin dalam suatu negara. Biasanya, para pemimpin tersebut terpilih dari politik dengan kekuasaan yang besar dan wewenang yang besar pula. Namun, di dunia ini ada juga pemimpin yang berada di luar politik, namun memiliki pengaruh yang cukup besar, mulai dari bidang agama, inovasi, bisnis, media sosial, hingga hiburan. Para pemimpin ini dianggap sebagai pembentuk opini dan memiliki pengaruh yang cukup besar, baik itu bagi negaranya maupun bagi dunia. Selain itu, karena memiliki pengikut dan kultus yang besar, para pemimpin juga dianggap sebagai tokoh yang menggerakkan berbagai peristiwa yang ada di dunia ini. Pemimpin paling berpengaruh di dunia ini juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya Perang Dunia Ketiga. Hal itu tentu sejalan dengan keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin tersebut, karena sekali saja mengiyakan serangan ataupun invasi, maka dapat meletuslah Perang Dunia Ketiga yang cukup mengerikan bagi umat manusia di seluruh dunia. Mengutip dari The Real Mango, berikut ini daftar pemimpin paling disegani di dunia tahun 2022. Namun sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, ada baiknya sobat sekalian untuk like, comment, subscribe, dan share video ini agar channel ini bermanfaat dan informasi yang disampaikan tersampaikan kepada lebih banyak orang. Langsung ke pemimpin pertama yang memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nomor 1 adalah Narendra Modi. Narendra Modi begitu populer di kalangan masyarakat Asia, khususnya negara asalnya yakni India. Narendra Modi merupakan Perdana Menteri India yang ke-14. Ya, dapat dikatakan Narendra Modi ini merupakan salah satu pemimpin paling disegani di dunia hingga saat ini. Hal ini wajar terkait perkembangan India yang begitu pesat dan digadang-gadang menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Dirinya menjadi Perdana Menteri paling populer di dunia hingga saat ini tentunya, dan dia adalah Kepala Menteri Negara bagian Gujarat sejak tahun 2001 hingga 2014. Dia adalah anggota parlemen untuk daerah pemilihan Varanasi dari Uttar Pradesh. Seperti yang kita ketahui, militer India saat ini juga menjadi yang terkuat di dunia. Dan saat ini Narendra Modi atau negara India menjadi rebutan antara dua kubu persaingan, yakni kubu Amerika Serikat dan sekutunya NATO, dan juga Rusia dengan sekutu besarnya China. Tentu pengaruh besar yang dimiliki India dan Narendra Modi tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap percaturan politik di dunia. Begitu pula dengan keputusan Narendra Modi, jika suatu waktu memutuskan untuk memulai Perang Dunia Ketiga, maka dapat terjadi perang tersebut dan merembet ke seluruh dunia tentunya. Yang kedua adalah Xi Jinping. Xi Jinping merupakan politikus Cina yang menjadi Presiden Republik Rakyat Cina sejak tahun 2013 lalu. Dirinya dianggap sebagai pemimpin paling disegani di dunia hingga saat ini. Dalam dunia barat, dirinya dipandang sebagai seorang diktator atau pemimpin yang otoriter dengan alasan peningkatan pengawasan massal, penurunan hak asasi manusia, penyensoran berita, internet, dan berbagai acara. Sebelum menjadi presiden China, ia menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok dan ketua Komisi Militer Pusat. Untuk memastikan cekraman kuat pada partai yang berkuasa, ia menghapus batas masa jabatan presiden di China pada tahun 2018 dengan meloloskan serangkaian amandemen konstitusi. Seperti yang kita ketahui, China saat ini merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Sama halnya seperti India, Cina menjadi perebutan dua kubu yang saat ini sedang berseteru, yakni antara blok Amerika Serikat dan sekutunya NATO, dan Rusia dengan sekutunya yang disebut sebagai Pakta Warsawa. Pengaruh besar yang dimiliki Cina tentunya berpengaruh juga terhadap percaturan politik yang ada di dunia ini.
Sekali Xi Jinping mengiyakan dimulainya Perang Dunia Ketiga, maka perang pun tak dapat dihindari. Apalagi seperti yang kita ketahui, kekuatan ekonomi Cina satu tingkat di bawah Amerika sebagai puncaknya klasemen dengan ekonomi terbesar di dunia. Jadi kadang-kadang Cina bahkan mengungguli Amerika beberapa dekade ke depan dan Amerika akan turun peringkat. Yang ketiga tentu ada Pak Vladimir Putin, pemimpin paling disegani di dunia hingga saat ini. Ialah Vladimir Putin selaku Presiden Rusia. Di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina yang sedang berlangsung, Putin memerintahkan operasi militer di Ukraina Timur pada 24 Februari dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan. Invasi skala penuhnya telah memaksa penduduk setempat untuk melarikan diri. Dirinya juga memperingatkan negara-negara barat untuk tidak ikut campur dalam masalah internalnya. Putin juga menambahkan bahwa tujuan Rusia bukan untuk menduduki Ukraina, namun konsekuensi perang terletak pada rezim Ukraina. Seperti yang kita ketahui, Volodymyr Zelensky mungkin bagi sebagian orang merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh pula. Namun perlu disadari bahwa Volodymyr Zelensky merupakan kepala negara bentukan barat alias bonekanya negara barat yang digadang-gadang untuk merongrong pengaruh Rusia agar tidak meluas. Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Itu pula yang menjadi salah satu kekuatan Rusia mengapa negara-negara NATO tidak berani berkonfrontasi militer secara langsung. Akibatnya, Amerika dan NATO memanfaatkan Ukraina untuk menjadi kambing hitamnya. Dan seperti yang kita lihat, Ukraina babak belur dihajar oleh militer Bapak Vladimir Putin. Keputusan yang diambil Vladimir Putin terkait dimulainya Perang Dunia Ketiga tidak sekuat Narendra Modi dan Xi Jinping. Karena seperti yang kita tahu, Vladimir Putin juga sudah menggembor-gemborkan Perang Dunia Ketiga. Namun negara-negara lawan seperti Amerika Serikat dan NATO tidak terlalu menanggapi hal tersebut dengan serius untuk melakukan Perang Dunia Ketiga, entah karena takut atau entah karena pertimbangan lain. Yang keempat adalah Joe Biden. Yang kita lihat dari percaturan dunia saat ini, pamor Amerika Serikat lambat laun kian meredup. Joe Biden sendiri merupakan Presiden Amerika Serikat yang saat ini menjabat dan menjadi salah satu politisi yang paling kuat dan disegani di dunia walaupun usianya sudah uzur. Dia adalah presiden tertua yang terpilih dalam sejarah Amerika Serikat dan yang pertama memiliki seorang wanita dan wakil presiden Afrika, Asia, Amerika, yakni Kamala Harris. Dalam 2 hari pertamanya menjabat sebagai presiden, Biden menandatangani 17 perintah eksekutif yang sebagian besar terkait dengan pembalikan sebagian besar kebijakan luar negeri Donald Trump, terutama yang berkaitan dengan imigrasi dan perubahan iklim. Amerika Serikat merupakan salah satu rival abadi dari negara Vladimir Putin, yakni Rusia. Hal ini terjadi sejak beberapa dekade ke belakang, yang waktu itu Rusia masih sebagai Uni Soviet dan terkenal dengan perang dinginnya dengan Amerika Serikat. Hingga saat ini persekutuan antara Amerika Serikat dan Rusia pun masih begitu sengit dan panasnya. Mereka saling adu pengaruh dan adu persenjataan, bahkan adu ekonomi dan lain-lain sebagainya. Hampir di segala sisi, Amerika Serikat dan Rusia selalu memainkan peran sebagai dua negara rival. Sekali perintah yang dilontarkan oleh Joe Biden, maka memiliki pengaruh yang cukup besar bagi percaturan politik dunia, dan kejadian Perang Dunia Ketiga juga termasuk dalam salah satu perintah yang cukup menakutkan apabila dilontarkan oleh Presiden Joe Biden. Yang kelima adalah Jokowi atau Joko Widodo. Admin memasukkan nama Joko Widodo ke dalam daftar ini terkait
karena meningkatnya popularitas Indonesia. Jadi salah satu negara yang disegani dunia dan diproyeksikan ke depan negara Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Jokowi saat ini menjabat sebagai Presiden Indonesia di tahun ke-8. Selain karena ketegasan dan kesederhanaannya, Indonesia dan Jokowi naik pamornya tentu karena menguatnya militer Indonesia. Prediksi terkait Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia setelah Amerika, China, dan India muncul lantaran perkembangan Indonesia yang beberapa waktu kebelakang cukup pesat. Hal tersebut diimbangi dengan berbagai kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Sama halnya dengan India dan China, Indonesia saat ini menjadi perebutan antara dua kubu yang saling bersaing, yakni kubu Amerika dan NATO, dan Rusia, serta Pakta Warsawanya. Seperti yang kita lihat, Indonesia ini seperti cenderung kepada blok Rusia, di mana sejak dulu Rusia memang sering membantu Indonesia dan menjadi sahabat dekat Indonesia, bahkan sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Yang keenam ada Kim Jong-un. Kim Jong-un kerap membuat negara-negara musuhnya merasa khawatir akibat teknologi nuklirnya, seperti halnya Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan sebagai negara terdekatnya atau negara yang sudah pernah mengalami konfrontasi militer secara langsung dengan Korea Utara. Bukan rahasia lagi jika sekali perintah Perang Dunia Ketiga bisa meletus kapan saja jika perintah tersebut dikeluarkan dari mulut Kim Jong-un. Kim Jong-un mengklaim bahwa rudalnya mampu menjangkau ibu kota Amerika Serikat, yakni Washington, hanya dalam hitungan menit. Kediktatoran Kim Jong-un bahkan sudah terkenal di seantero dunia. Di samping karena Korea Utara sendiri merupakan salah satu negara paling tertutup di dunia, Kim Jong-un juga kerap melakukan keputusan atau tindakan kontroversial yang banyak ditentang oleh negara-negara lainnya. Ebrahim Raisi merupakan tokoh ketujuh yang masuk ke dalam daftar ini. Ebrahim Raisi merupakan pemimpin Iran yang terpilih pada 2021 lalu. Seperti yang kita ketahui, Iran juga merupakan salah satu negara dengan senjata nuklirnya yang menakutkan. Musuhnya seperti Israel dan Amerika juga banyak berpikir jika harus berkonfrontasi militer secara langsung dengan negara Iran. Tentunya untuk menghindari resiko serangan yang dilakukan Iran dengan teknologi militernya yang masuk ke dalam daftar militer terkuat di dunia. Apalagi ditambah dengan persenjataan nuklirnya yang juga terbanyak di dunia setelah Rusia dan Amerika. Oke, itulah 7 tokoh yang memiliki pengaruh kuat di mana Perang Dunia Ketiga dapat terjadi jika pemimpin-pemimpin tersebut mengiyakan tentang serangan atau dimulainya Perang Dunia Ketiga. Jadi bagaimana menurut sobat sekalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan see you next video.